sekalian, berikut tadi adalah beberapa pengumuman sepekan ke depan kegiatan gereja. Saya mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap tertanam, bertumbuh, dan kita bisa memenangkan jiwa, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk kita masuk dalam ibadah siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah-rumah bersama keluarga kami, memuji, menyembah, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sepakat berdoa, biarkan hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan kami, di mana kami mengikuti ibadah online siang hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera serta sukacita, sehingga kami boleh hidup berkemenangan dengan firman yang akan Kau taburkan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari semua yang percaya dan siap untuk beribadah katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Mari angkat tangan kita saudara, katakan Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci.
tahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau layak, anak domba Allah. Kudus, kuduslah Tuhan. We come to worship you, Jesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Layak terima sembah kami. Hanya nama-Mu Tuhan, nama yang kudus. Segala bangsa menyembah-Mu, ya Aba. Kami di sini menyembah-Mu, Allah yang kudus, kudus Tuhan. Oh, mari angkat suara menyembahnya. Haleluya, haleluya. Syria dalaba, dalaba, kanalaba, ya dalaba. Uria bosyanda, kanalaba, se. Segenap hati ini menyembah, segenap kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Oh, ya rabasya, kanalaba, ya rarabo. Syria dalaba, kanalaba, se. Uria ralabasya, kanalaba. Hallelujah, Jesus. Lord, we stand in the midst of the multitudes of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
us from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my
seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Amin. Yes, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Katakan, nyanyi. Haleluya. Mari beri tangan buat Tuhan kita. Oh, want to worship you more, Jesus. Oh, yada yada bashande. Oh, we worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Amen. I worship you. Sing, you are here. You are here, turning lives around. We worship you, Lord. Oh, we worship you. Oh, Jesus, you are here, mending every heart. I worship you. Yes, we worship you, Lord. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, that is who you are. Man, that is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. Oh, Jesus, that is who you are. Oh, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, a light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working.
your nothing else name. like you, Lord. Abba. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. You're amazing, God. You're amazing, Lord. Mari angkat sembah kita. Kau yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Kaulah jawaban dari doa kami, ya Tuhan Yesus. Haleluya. We love you, Lord. Oh, we believe in you, Jesus. That is who you are. To you. Oh, you are. Oh, Jesus. Lihat kiri kanan dulu saudara, kasih shalom. Ya, oke. Kita masih dalam posisi, silakan duduk saudara. Posisi masih berjarak lebih jarak yang cukup jauh, tapi saya berdoa supaya akhir tahun atau Januari sudah lebih aman semuanya. Puji Tuhan, herd immunity kiranya terbentuk di Singapura ini, dan kita berdoa karena nama Singapura disebut-sebut di seluruh dunia hari-hari ini, dan saya tahu Tuhan memanggil kita untuk banyak berdoa untuk negeri ini. Berapa banyak saudara mau berdoa terus untuk Singapura ini, penduduknya, rakyatnya, negerinya, ya, ujung ke ujung, komunitasnya, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan di marketplace, bahkan di tempat-tempat esensial di mana saudara pergi melakukan sesuatu. Di situ perlindungan Tuhan ada pada saudara. Haleluya. Apa yang kita bayangkan tentang tangan Tuhan? Saudara pernah mengalami jamahan tangan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau kita berpikir about God's hand, tangan Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti kita berpikir tangan yang besar. Memang betul, karena ada satu gambar. He's got, saya nggak boleh nyanyi. He's got the whole world in his hands. Jadi sepertinya tangan Tuhan memegang seluruh dunia ini. Karena dia perkasa. Mari saudara, tema firman Tuhan hari ini, apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada di tanganmu? Sebuah pertanyaan. Yang pertama, mari kita kenali tangan Allah. God's hand. Supaya saudara tahu bahwa kita yang diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Allah, kita mempercayai bahwa dalam hidup kita ada tangan yang lebih kuat, tangan yang lebih besar, tangan yang seringkali diabaikan dalam hidup kita, tapi tangan itu bekerja diam-diam tanpa kita menyadarinya. Alkitab menuliskan tentang tangan Allah yang membentuk, mencipta. Di dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk manusia. Tuhanlah ayat 19 yang membentuk semua binatang-binatang. Tangan Allah, dikatakan manusia dibentuk dari debu dan tanah. Dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. He breathed the nostril into the nostril. Saudara, jadi Allah tangan Allah bekerja secara luar biasa. Membentuk manusia pertama. Supaya sesuai dengan image, gambar Allah, sifat, karakter Allah. Saudara, kita lihat Alkitab menuliskan tentang tangan Allah yang kuat, tangan Allah yang perkasa. Satu kali, saudara, orang-orang Filistin mendengar orang Israel membawa tabut Allah masuk di kota mereka, dan orang Israel berteriak sampai dikatakan bumi bergetar, memuji Allah, puji-pujian. Maka mereka,
Orang luar ini berkata, celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Tangan yang menimpa orang Mesir. Hari ini adakah puji-pujian kita karena kita mengagumi Allah kita yang besar, menyebabkan orang lain berkata, wah, dia punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, di perjanjian baru, seorang Petrus dia tahu. Seringkali dia dominan, seringkali dia di depan, seringkali dia mengatur, seringkali dia omong lebih dulu. Bicara dulu sebelum berpikir belakang. Tapi dia tahu bagaimana kalau orang datang merendahkan diri. Dia berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. The strong hand of God. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Petrus tahu tentang tangan Allah yang kuat. Yang mampu mempromosi, meninggikan seseorang di dalam waktu atau kairosnya Allah. Saudara, Alkitab mengisahkan banyak tentang seseorang yang tahu bagaimana tangan Allah memegang hidupnya, memegang tangannya, bekerja dalam hidupnya. Seorang Daud, dia pernah mengambil tongkat di tangannya, memilih dari dasar sungai 5 batu yang lain yang ditaruh dalam kantung. Dan waktu itu musuh, enemies mengancam Israel, mengancam Daud. Daud ini di pertempuran antara mati dan hidup. Orang yang kecil, agak pendek, katakan kemerah-merahan wajahnya. Dan the giant, Goliat marah. Kamu menghina aku, kamu cuma datang bawa tongkat. Saudara, di tangan Daud ada tongkat. Dan dia ambil 5 batu licin dari sungai. Dan dengan katapelnya, saya nggak tahu sekarang mainan sekarang nggak ada di Singapura, pasti nggak boleh. Saudara. Tapi dulu saya di Salatiga, saya ngerti betul. Katapel ya, pang, batunya terlempar. Ini bukan permainan bagus, saudara ya. Itu untuk perang dulu. Dan ini perang versi Daud yang gak pernah diajar oleh siapapun sebelumnya. Daud cuma tahu dengan nama Allah, with God's powerful name. Saya datang menghadapi engkau. Ini antara mati hidup. Kalau Daud tidak mampu saat itu, dia pasti dipegang lehernya, dilipat, ditusuk, selesai. Israel kalah. Tapi luar biasa. Seorang yang sederhana, pengembala. Yang tidak terlatih perang fisik di medan perang. Tapi dia mengalahkan singa. Dia mengalahkan binatang-binatang buas, serigala. Dia membela dengan tongkatnya. Dan dia katakan dengan nama Allah yang besar. Aku mendatangi kamu. Hasilnya Goliat jatuh. Israel berkemenangan. Saudara, karena Daud tahu di tangannya ada kekuatan Allah. Di dalam peperangan rohani hari-hari ini musuh ingin menjatuhkan kita, musuh ingin menggoda, musuh ingin menyerang sehingga saudara dibuat lemah. Aku ini lemah, aku nggak berdaya, aku nggak kuat. Bagaimana aku bisa melayani orang lain? Bagaimana aku bisa lakukan tugas-tugasku? Ada banyak orang yang hari ini kecil hati, ada banyak orang yang loyo, lesu, ada banyak orang yang merasa insecure, nggak rasa cukup mampu dan tidak aman. Ada banyak orang yang hopeless, merasa kayaknya tidak ada pengharapan. Tapi saya katakan pagi ini ada tangan Allah yang kuat untuk saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada tangan yang perkasa, tangan yang ajaib, yang sanggup menyediakan bahkan untuk kita semuanya. Provision, penyediaan. Mari kita lihat bagaimana kisah di dalam Yesus melayani dan hari sore malam. Dan murid-murid berkata, Guru ini sudah malam. Ribuan orang, 5.000 lebih. Laki-laki, belum yang perempuan, anak-anak. Wah saudara. Mereka mendengar kagum pengajaran khotbah Yesus. Hati mereka terbuka sehingga mereka lupa kalau mereka lapar. Para murid datang, para ushers, para penolong, para pelayan Tuhan berkata, Guru, kita beli di mana uang di benar nggak cukup memberi makan mereka, hari sudah petang. Dan tentunya tidak ada MRT, tidak ada bus. Pada waktu itu kalau saudara yang pernah pergi ke tanah perjanjian sekarang masih melihat bagaimana di tempat-tempat di mana lapangan terbuka, ya seperti itulah.
waktu itu. Apa sahut Yesus pada waktu mereka datang? Yesus berkata, beri mereka makan. Hah? Beri mereka, give them. Beri mereka makan. Lalu mereka berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Respons Yesus adalah, bawalah kemari kepadaku di tangan Yesus. Dia ucap syukur, dia pecah-pecahkan, semua makan. Tersisa 12 bakul keranjang yang besar. Itu Tuhan. Di masa krisis apapun, kalau ada Yesus dalam hidup kita, dan saudara datang mengandalkan Dia, maka penyediaan atau provision, Tuhan sanggup sediakan. Boleh katakan amin, saudara? Dia adalah Allah dengan tangannya yang kuat, yang memberikan perlindungan. Dia adalah Tuhan Allah yang kuat, yang memberikan penyertaan. Dia adalah Allah Tuhan yang hidup, yang memberikan penyediaan. Dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan kehadirannya, His presence. His protection, His power, His provision, and His presence. Di mana Dia ada, tangannya bekerja. Kalau bicara tentang tangan Allah, berbicara tentang perbuatan Allah, saudara. Perbuatan Allah yang besar. Berbicara tentang kekuatan Allah, kedahsyatan Allah. Dan bagi kita hari ini, Tuhan juga berikan kepada kita tangan kita. Saudara, boleh buka kedua tangannya? Ya. Saudara, apa arti tangan untuk saudara? Talenta. Kita diberi gift talenta. Kita diberi pekerjaan tangan. Ya, anak sekolah mengerjakan semua dengan tangan. Diberikan kemampuan, diberikan apa artinya tangan untuk menyelesaikan tugas sehingga kita biasa menyebutnya, wah, dia bisa handle. Dia bisa menangani pekerjaan itu. Dia bisa menangani persoalan. Dia bisa menangani urusan yang rumit. Menangani urusan rumah tangga. Saudara, kalau bicara tentang talenta, wah, dia mampu. Dia lakukan hal itu dengan talentanya. Saudara, ini tangan. Bicara tentang penyelesaian tugas. Dia bisa mengatur, menata, mengelola, bekerja dengan sempurna dengan tangannya. Dan saudara, hari ini, mari kita hari ini melihat apa yang Tuhan minta dari kita. Tuhan cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Talenta, pastor. Saya diberikan talenta. Sudahkah engkau melipat gandakannya kalau dikasih kepercayaan? Belum, pastor. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi semua dipanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh hati. Boleh katakan amin? Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudara. Kita anak Tuhan, yes. Seberapa banyak orang yang menerima Dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tapi kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Sebagai hamba. Dan hamba yang diberi talenta. Haruslah dia setia. Hamba yang melayani. Hamba yang memultiplikasikan. Hamba yang bisa meng-create dari nol menjadi dari from nothing to something. Seorang hamba yang mampu melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Allah melalui perusahaan, melalui tempat kerja, melalui employer, saudara. Saudara diberikan kesempatan untuk melipat gandakan usaha pekerjaan. Saya ingat bagaimana salah satu domestic worker, pekerja rumah tangga, dia ikut majikannya, orang Perancis. Dan dia tidak kaku, saya Jawa, masakan saya Jawa, bumbu Jawa. Orang Perancis mabuk, saudara. Tapi dia mulai belajar. Dan akibatnya waktu dia pulang, dia mampu membuat masakan-masakan, makanan-makanan ala Perancis. Dan itu bisa dijual, apalagi di zaman online begini. Kalau dia pasang di situ, orang pesan,
pasti dia laris, manis, dan bisa buka banyak kedai untuk hal itu. Katakan amin, saudara. Ada orang-orang yang diberi talenta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena hobinya, karena dia punya talenta. Dan di masa sukar ini mungkin bidang studinya berbeda dengan apa yang dikerjakan. Banyak sekali saya ketemu, berbicara dengan jemaat, dengan pengerja. Bidang studi beda dengan apa yang dilakukan. Saya pun bidang studi saya kan arsitektur. Saudara ya. Tapi hari ini pelayanan saya bukan cuma urusan arsitektur. Memang saya masih ikut membantu sedikit-sedikit untuk hal-hal yang semacam itu. Tetapi bidang yang lain Tuhan bisa melipat gandakan talenta. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Pagi ini kalau ada di antara saudara berkata, aduh di dunia kerja ini saya terbatas. Karena saya cuma lulusan A, tapi sekarang yang tersedia adalah B. Apa yang saya harus lakukan? Saya lipat tangan? Saya melipat tangan atau buka tangan? Atau mencari? Untuk mengerjakan sesuatu. Jadi bidang studi tidak lagi menjadi urusan yang penting. Tentunya kalau saudara expert di bidang itu, excellent. Tapi saudara bisa mengembangkan diri. Di masa sukar ini ada banyak kesaksian. Rekan-rekan yang satu orang di Jakarta, dia penari di gereja, saudara ibu muda, dan suaminya sedang sulit. Dia mulai hobinya, lihat-lihat buku masakan, dia mulai bikin-bikin, dia taruh di online, dia taruh di situ. Wah, laku luar biasa. Sementara pedagang penjual galon air putih, dia berkata dia taruh di Facebook, dia taruh mana nggak ada yang beli. Kan memang urusan galon air kan macamnya nggak banyak, saudara. Sedangkan ibu ini bisa membuat banyak macam-macam dan dijual. Saya menyaksikan tentang anak saya sendiri yang kedua, sekolahnya desain. Memang dari kecil dia menggambar, dia pintar sekali membuat desain-desain yang membuat kita terpesona dan orangnya tenang, saudara. Di masa sukar, sejak dia buka virtual reality, dia hobinya mencicipi kopi. Dan suka ngobrol sama ibunya, Ibu Betty, mencicipi bermacam kopi. Akhirnya dia coba meracik kopi. Kopi satu macam menjadi kopi 12 macam. Kopi apa aja bisa. Ya. Cuma kurang aja kopi rendang, nggak ada. Tapi dia bisa bikin segala macam kopi dan Bu Betty dan saya menjadi kelinci percobaan. Cobain papi. Saudara, dari jualan kopi, bikin saja kopi, meracik kopi, beli alat sederhana. Akhirnya dia bisa menjadi pedagang kopi. Buka warung kopi di Jakarta. Berapa kali kena banjir, digulung banjir. Papi ini habis semuanya. Ya sudah nanti bikin lagi. Warung kopinya. Ya kena banjir di Cipinang, saudara. Hari ini di tengah masa sukar kopinya tetap jalan. Jurusannya desain. Tapi Tuhan berkata, kamu coba. Dia doa, dia minta didoakan. Dia coba. Gagal berulang-ulang sampai dapat taste kopi yang enak. Ya, kopi kelapa muda, kopi avocado, kopi segala macam dia jual, saudara. Dan hari ini dia bikin franchise dan laku lebih 60 franchisee, dia franchisornya di berbagai kota di Indonesia. Saya katakan kalau orang berani mencoba sesuatu dengan tangan yang diberkati Tuhan, talentanya, pasti dia tetap bisa hidup dan makan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan cuma untuk berdagang, untuk hidup di dunia, untuk menikmati apa yang cukup untuk kita. Tapi ada purpose Allah. Tangan Allah memakai tangan kita karena ada tujuan Allah yang besar untuk menolong orang lain. Bahkan kita mau belajar hari ini kepada Musa. Bagaimana Tuhan urusan dengan Musa. Tangan Allah dan tangan Musa. Supaya Musa menyelamatkan bangsanya. Supaya Musa membawa mereka untuk ditebus keluar dari perhambaan Mesir. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Musa. Tetapi Musa ini suka bikin alasan secara singkat. Saya bagikan untuk saudara. Dia excuse waktu Tuhan panggil. Yang pertama, di dalam Keluaran pasal 3.
Tuhan panggil Musa untuk apa? Bawa umatku pergi. Let my people go. Kamu lapor sama Firaun. Kasih tahu umat Tuhan harus keluar. Tidak boleh jadi hamba dan budak terus sudah 400 tahun lebih. Dan Musa dia langsung excuse. Dia berkata, siapakah saya? Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa respons Allah terhadap dialog Musa? Kita juga seringkali berdialog, siapa saya Tuhan? Sekolahku gak cukup, modalku gak ada, aku gak terlalu terlatih di dalam pelayanan. Siapa aku Tuhan? Saudara, Tuhan langsung berfirman begini, respons Tuhan, it doesn't matter who you are, I am with you. Bukankah aku akan menyertai engkau? Saudara. Dan Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa itu dengan tanda janji penyertaan Allah. Hari ini saudara yakin kemana saudara diutus Tuhan? Ke tempat pekerjaan apa? Ke tempat pelayanan di gereja, di luar gereja kita yang luas. Apa saja Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Saudara, Musa pikir oke. Wah, gak bisa berbantah sama Tuhan. Dia kepikir lagi, tapi siapa engkau Tuhan? Who are you Lord? Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang nama Allah yang mengutus kamu Musa kepada kami, bawa kami keluar. Banyak orang sekitar kita, kamu ini Kristen, kamu ini pengikut Yesus, kamu doa dalam nama Yesus, kamu mengucapkan firman, healing kesembuhan, firman, damai sejahtera untuk Singapura, firman, kamu ucapkan untuk pekerjaan, multiplikasi untuk suami dan keluargamu. Oh, pelipat gandaan, berkati kantormu. Siapa Allahmu? Ada banyak orang bertanya sama saudara. Musa juga bilang, nanti orang Israel kalau aku kasih tahu mereka harus keluar, mereka akan bilang, siapa Allahmu? Musa dalam hati, Tuhan menyertai aku, tapi siapa ya? Respons Allah dalam dialog ini, I am who I am. I am ever present, I am everything you need. I am who I am. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Allah berbicara bahwa Allah adalah Allah yang selalu setiap saat ada. Di masa lalu, di masa Musa, bahkan hari ini, di hari ini. Katakan amin saudara. Jadi Tuhan bukanlah Tuhan masa lampau. Yang pernah melakukan hal-hal yang besar, dahsyat, perkasa, hebat, luar biasa. Melindungi, mengatur, memberi makan, menyediakan, dan hadir dalam hidup orang Israel. Musa tahu. Dan dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang hari itu present. Bukan Allah kemarin, bukan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Allahnya Musa. Kata aku, akulah aku. I am who I am. Hari ini Allah kita adalah Allah yang hadir dalam hidup saudara. Hadir dalam kesulitanmu, hadir dalam persoalanmu, hadir dalam pergumulan, hadir dalam jeritan doamu. Saudara, Musa tenang. Tapi kepikir lagi. Tuhan, bagaimana kalau mereka nggak mau dengar? Nggak mau dengar-dengaran. Banyak kita mau lakukan sesuatu untuk melayani orang lain, membawa orang di keluarga, teman, rekan, kerabat saudara, tapi mereka enggak mau dengar apa yang kami katakan. Tidak mau dengar-dengaran. Keluaran 4 ayat 1 berkata, Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Apa ya jawabannya? Maka respons Allah. Apakah yang ada di tanganmu itu? Wow. Tongkat Tuhan. Begitu. Nanti disuruh dengan tongkat itu, Tuhan akan tolong Musa
mengerjakan miracle, mujizat. Bukan cuma tangan Allah, tapi tongkat Musa. Di tangan ini saudara, di talenta saudara, di posisi saudara, di otoritas saudara, di kemampuan saudara, di skill saudara, Tuhan akan bikin mujizat-mujizat. Bisa bilang amin saudara. Saudara percaya hal itu? Katakan amin. Ya. Jangan bilang aku nggak bisa, aku nggak. Saudara, respons Allah, bagaimana kalau aku bersaksi mereka nggak dengar, aku ngomong mereka nggak nurut, nggak mau keluar dari Mesir. Tuhan bilang, kasih tunjuk. Ada tanda dan mujizat yang aku mau kerjakan. Saudara lihat ayat-ayat selanjutnya kalau saudara baca. Di dalam Keluaran pasal 4 saudara akan tercengang begitu hebatnya Allah. Seharusnya Musa ingat pada waktu dia bayi. Bagaimana Allah melindungi dia. Bagaimana pada waktu itu kekejaman Firaun dan Mesir. Bayi-bayi sulung, anak laki-laki, orang Ibrani semua dibunuh mati. Bidan-bidan disuruh caranya apapun halal saja. Matiin bayi-bayi Ibrani yang selalu kuat. Karena roh Allah ada pada orang-orang Ibrani. Musa ditaruh di sebuah keranjang, dikasih tir, ya dikasih tir itu yang seperti di jalan itu ya, dilempar tir itu. Bahasa Indonesia apa ya? Aspal ya. Supaya tidak bocor, ditaruh keranjang ditutup, ditaruh di tepian, di muaranya Sungai Nil. Dan sisternya jagain. Karena mama papanya tahu pembunuhan terjadi. Bagaimana Allah melindungi, bagaimana di tepian Sungai Nil, di muaranya. Musa apa nggak ingat bagaimana Tuhan melindungi? Kalau nggak aligator dapat makan, ikan besar sundul terbalik, bayi ini wah dimangsa sama buaya. Tuhan lindungi Musa. Itu Tuhan. Dan Musa, hari ini Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Maka ayat-ayat selanjutnya berkata, ulurkanlah tanganmu, peganglah ekornya. Waktu dilempar jadi ular, disuruh ulurkan pegang ekornya, kembali jadi tongkat. Dan selanjutnya. Dan akhirnya kita lihat bagaimana saudara Allah bekerja. Tongkat Musa diangkat, laut terbelah jadi dua. Ini peristiwa dahsyat. Di film mau dibuat apapun tidak bisa sereal apa yang terjadi di sana. Mau animasi, mau apapun. Bagaimana Allah, tongkat Musa, apa yang di tangan Musa, menyebabkan keselamatan satu bangsa besar. Dan bangsa itu adalah bangsa pilihan Allah. Saudara, hari ini janganlah kita menganggap remeh penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Musa berpikir, wah oke Tuhan, tapi aku ini kan gak pandai bicara. Ini belum ketemu Firaun. Keluaran 4 ayat 10. Ah Tuhan, aku ini kan tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Maksudnya tetap gak bisa pandai bicara. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ada orang yang memang pendiam. Ada orang yang memang kosakatanya gak banyak. Tapi ada orang yang talk-chair, baru ditelepon. Kalau saya telepon seseorang, dia ngomong gak habis-habisnya. Saya bilang, oke Pak, stop dulu ya Pak ya, karena saya ada acara lain. Begitu saudara ya. Tapi ada orang yang gagu, yang diam, tapi berisi, berbobot saudara. Musa ini termasuk yang itu. Tuhan bagaimana? Respons Allah apa saudara? Guess who made your mouth? Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Hari ini Bapak Ibu dalam pelayananmu, ngurusin anak, ngurusin bos di kantor, rekan kerja, ke bawah. Saudara seringkali nggak tahu mau ngomong apa lagi. Capek hati. Atau hikmat apa. Tapi orang-orang yang disertai Allah, Roh Kudus ada pada saudara. Maka Tuhan akan mengajar apa yang harus kita katakan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan.
Berulang kali saya diperhadapkan kepada hal yang sukar. Tapi di tengah orang itu berbicara masalah yang berat. Saya cuma kontak dengan Roh Kudus. Tuhan, saya mesti bicara apa? Tiba-tiba meluncur. Dan tentunya tepat, itu Tuhan. Jadi apa yang harus kau katakan? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau berbicara yang tepat. Musa gak habis ngerti, masih satu lagi dia berkata, Tuhan, I know you can find someone else. Biar orang lain aja Tuhan, ini sukar, pelayanan ini berat, pekerjaan ini berat. Tuhan biarlah saudaraku, sepupuku, siapa saja. Saudara hari ini, Musa berkata, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Apa respons Tuhan? Okay, I will let Aaron go with you, but I'm still calling you to go. Kamu mengelak, kamu excuse, aku akan sediakan orang lain, tapi aku tetap panggil engkau untuk melayani. Panggil engkau untuk bikin sesuatu dengan tangan. Dan saudara, Tuhan berkata, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Langsung Tuhan itu gerakkan Harun. Ya, maksud saya bukan Harun yang hamba Tuhan ini, saudara ya. Tapi Harun, abangnya Musa, sudah jalan. Musa lagi mikir Tuhan sudah gerak tangan Tuhan. Jamah Harun berangkat. Ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Tuhan bilang apa hari ini? Jangan ada di antara kita yang menolak. Untuk tangan kita lakukan sesuatu terutama untuk melayani. Mari bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menerangi kita. Saya berhenti berbicara, tapi saudara baca Keluaran 3 dan 4. Katakan sama-sama. Keluaran 3 dan 4. Buku Alkitab kita. Baca teliti lagi. 5 hal yang saya sampaikan kiranya tidak menjadi bagian kita. Banyak kita diajak melayani, gak punya waktu, gak mampu, gak bisa bicara. Nanti orang tanya siapa engkau Tuhan, siapa juga aku mau ngajarin, mau beritakan kabar baik. Minggu lalu saya bicara tentang good news. Karena bad news yang terburuk akan terjadi kalau kita tidak pernah mengabarkan kabar baik. Bad news akan happen to us kalau kita nggak ketemu kabar baik. Dan hari ini saya lanjutkan, mari layani. Dengan apa yang ada di tangan kita, lakukan sesuatu. Orang lain akan ditolong, diselamatkan, datang pada Tuhan. Kita sendiri Tuhan pelihara dengan ajaib. Apa Musa nggak terheran-heran sama Tuhan? Yes. Apa nggak Musa menjadi spesial di hadapan Tuhan? Yes. Ketemu Tuhan naik di atas gunung Sinai. Wah, itu Musa. Sampai sekarang kubur Musa tidak ditemukan. Ini yang ajaib. Di Nebo tidak ada. Ya, dan kita tahu Musa di Mount of Transfigurasi, Matius 16. Musa, Elia, ketemu Yesus. Saudara siap hari ini engkau dipakai oleh Tuhan? Katakan amin. Wah, memasuki November, bulan Desember. Tuhan, aku tahu engkau pakai tanganku. Buka tangan saudara sekali lagi. Sekarang ya Tuhan, seperti engkau memakai Musa dan Tuhan taruh tongkat di tanganmu. Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Asal percaya. Biarlah engkau tidak bimbang. Allah yang mengutus engkau. Allah yang sama mengutus Musa hari ini. Tuhan mampukan anak-anakmu mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Urapi kami, urapi pekerjaan kami, urapi pelayanan kami, urapi hidup kami. Dan dengan talenta, dengan karunia, dengan kemampuan, dengan kesanggupan dan dengan otoritas kami mau lakukan pekerjaan Tuhan dengan tangan yang terbuka. A helping hands, tangan yang membantu banyak orang, anak-anak kami yang lemah, jamah kami dalam nama Yesus.
Yesus.